Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Firda Sabania. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengubah default penyimpanan folder sistem C ke partisi lainnya di sistem Windows 10. Oke, cara ini kelihatannya memang tidak terlalu penting bagi mereka yang tidak mengetahui cara meningkatkan kinerja sistem pada Windows laptop atau PC kalian. Tapi bagi mereka yang mengetahui, mereka akan menganggap tutorial sekecil ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja pada PC kalian. Oke, kita langsung masuk saja ke Windows Explorer, yaitu yang saya maksud pada sistem Windows 10 yang namanya folder system itu adalah yang ini ya teman-teman. Jika kita lihat pada disk PC itu terdapat di partisi C yang kita gunakan sebagai tempat sistem operasi. Nah, pada folder sistem ini terdapat 7 ya teman-teman, yaitu ada yang namanya 3D Object, kemudian ada music, ada desktop, ada picture, ada dokumen, video, dan download. Ini otomatis yang dibuat oleh sistem. Misalnya, kita gunakan download, yaitu hasil dari download. Pasti hasil dari download itu akan tersimpan di partisi C. Kemudian kamu bisa ubah sebenarnya secara personal sektor penyimpanan tersebut. Contoh pada masalah download, kalian misalnya habis mendownload dari Google, kalian bisa merubah lokasi penyimpanannya secara personal, yaitu dengan menulis lokasi penyimpanannya. Tapi bagaimana caranya untuk memindahkan seluruh file yang terdapat di partisi C ke partisi lainnya? Sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih fungsi dari kita memindahkan partisi C ke partisi lainnya. Oke, berhubungan dengan hal itu, maka jika kalian sebagai pengguna komputer ingin memindahkan lokasi folder My Document tersebut, bisa dilakukan dengan syarat bahwa komputer atau laptop kalian terdapat partisi drive lainnya seperti local disk D, sehingga dengan begitu kita bisa memindahkan folder My Document tersebut. Adapun jika kalian tidak memiliki folder lainnya, maka tentunya tidak akan dapat memindahkan folder tersebut. Kemudian ada beberapa fungsi dari memindahkan folder My Document ini ke drive dari drive C ke drive lainnya seperti drive D, yaitu ketika pada sistem operasi Windows terjadi sebuah kendala atau problem, seperti salah satu problemnya itu pengguna tidak bisa melakukan login ke sistem Windows, sehingga menyebabkan perangkat komputer harus dilakukan install ulang pada sistem operasi Windows-nya. Dalam keadaan seperti ini, kalian atau kita tidak perlu khawatir pada data yang disimpan di My Document yang kita gunakan untuk menyimpan data, terutama dokumen dan file download yang disimpan terhapus. Kegunaan lainnya, ketika drive C kita terserang oleh program jahat virus, dengan begitu kita masih ada kesempatan untuk melakukan backup pada drive D yang berisi data-data penting milik kalian. Demikian juga jika kalian adalah pengguna software defreeze atau semacamnya, dengan membekukan drive C, sehingga jika folder My Document lokasinya di drive C, maka ketika kalian buat dokumen lalu menyimpannya di folder My Document yang ada di C, maka ketika komputer dimatikan atau di restart, maka file dokumen yang disimpan akan tetap hilang. Adapun jika memindahkan My Document di drive D, tentunya drive D jangan dilakukan freeze, maka file dokumen tersebut tidak akan terhapus setelah dilakukan restart pada dokumen. Caranya cukup simpel sekali. Kalian tinggal klik kanan pada folder ini, kemudian pilih properties. Nah, di sini kalian bisa lihat ada yang namanya location. Nah, di location ini kita bisa rubah, yaitu dengan kita rubah C-nya kepada partisi yang kalian inginkan. Nah, di sini saya merubah ke partisi D.
partisi di data D. Kita tinggal rubah aja huruf C-nya menjadi huruf D. Kemudian kita pilih apply, kemudian kita iakan dan kita okekan. Apa yang terjadi teman-teman? Kemudian datanya akan berpindah. Oke, kita cek dulu ya teman-teman di partisi D. Nah, di sini ada ya teman-teman, datanya semuanya sudah berpindah. Oke, sama saja data yang lainnya juga seperti itu caranya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga apa yang telah saya tutorialkan bisa kalian praktekkan dan bisa bermanfaat untuk kalian. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.